Mereka berkumpul, nih kita bikin nih. Ya. Jadilah itu restoran rempah gitu Ya. kan. Betul. Yang katanya saya dengar nih, kalau nggak salah ya, Ya. 1,5 tahun tuh udah BEP ya. Betul. Betul. Itu ya. luar biasa ya, Ya, 1,5 tahun BEP ya. Betul, betul. Berarti benar-benar begitu COVID stop. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Apa kabar semua para pemirsa podcast Indonesia in Abu Dhabi? Kali ini saya Muhammad Sadri, pelaksana fungsi Pensosbud dari KBRI Abu Dhabi, sedang berada di Dubai. Yaitu di belakang kami ada di sini House of Indonesia, Cuisine and Culture, yang kebetulan hari ini baru saja diresmikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Dan saat ini saya sedang berada dengan Bapak Visal Kumar, salah seorang, benar Pak ya? Ya, betul. Bapak Visal Kumar, salah seorang pemerhati F&B, Food and Beverage, dan beliau juga merupakan seorang trainer dari industri Food and Beverage. Nah, kita akan bincang-bincang nih, Ya. Pak Visal. Tadi Ya. Pak Visal sudah memberikan materi ya terkait dengan Betul. training bagaimana mengelola restoran yang baik dan benar. Mungkin sebelumnya kami boleh mengenal dulu nih Pak. Mungkin Pak Visal bisa cerita tentang bagaimana sampai latar belakang Pak Visal, Ya. kemudian bisa terjun ke dunia F&B ini Pak. Silakan Pak. Oke. Saya mulainya dari hospitality Ya. belasan tahun yang lalu. Habis itu dari 2018 mulai fokus ke F&B. Tapi walaupun di hospitality di perhotelan, udah mulai main-main ke F&B. Terakhir itu saya karena juga menjabat wakil ketua umum gastronomi community, jadi ngikutin Indonesia Spice Up the World dari tahun 2019 karena waktu itu masih mendraft narasi tunggal. Oh, oke. Soalnya Indonesia kan kaya banget. Kaya banget, betul. Ada 5.300 jenis makanan. 5.300, wow, Ya. luar biasa ya. Ya, dan gimana cara itu dinarasikan dalam satu kertas yang mencakup semua pulau, semua lembaga, semua penggiat kuliner. Nah, dari situ bergulir terus sampai sekarang hari ini saya di depan Bapak. 6 tahun, 7 tahun mendalami kuliner Indonesia. Pengalamannya luar biasa. Jadi 5.300 Pak Visal udah nyobain semua nih? Atau sebagian besar? Saya ngambil kalau contoh yang gampang aja, ya paling 5%. 5%, karena cukup banyak ya. Iya, 5.000. Teman-teman para pemerhati masyarakat Indonesia di UAE dan juga Abu Dhabi, serta yang di sini yang ada di Dubai ya. Mungkin ini bisa dilihatin ya, Mas Dori, bahwa di sini kita ada di daerahnya di mana? Di sekitar sini lokasinya cukup enak untuk tempat bersantai. Di sini House of Indonesia juga ini baru dibuka kalau nggak salah 2 minggu ya, dan tadi diresmikan oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno. Dan karena itu di sini juga ada pakar dari F&B kita, Food and Beverage. Nah, Pak Visal, sejauh ini sulit nggak sih kalau ada warga kita yang ingin membangun atau mengembangkan kuliner Indonesia? Gimana mungkin dari pengalaman Pak Visal? Kalau dari saya sih sebenarnya nggak sulit. Intinya harus punya niat dulu aja. Iya, niat satu ya. Pasti. Tapi jangan takut untuk nanti saya mau jualan apa ya. Ya, saya udah hampir 10 tahun di F&B aja, 5.000 menu nggak kepegang semua. Wow, 5.000. Jadi kan Bapak Ibu bisa beli buku dari Profesor Garjito dan Profesor Garjito ya. Ya, beliau yang pakarnya 25 tahun di dunia kuliner ya. Tapi bikin 70 buku. 70 buku, luar biasa. Dan buku itu bisa dijadikan Wikipedianya atau Google-nya, masakan Indonesia apa, masaknya apa. Jadi dari sisi konten, dari sisi makanan untuk dijual, dari sisi siapapun yang nyobain makanan Indonesia semua doyan. Jadi menurut saya tidak harus sulit dan bingung, karena mau jualan apa menunya udah ada, mau jualan ke siapa yang doyan udah ada. Nah, yang belum nih biasanya yang mau jualannya nih. Iya, iya. Jadi pertama tadi niat ya Pak ya? Niat. Terus kemudian cari modal? Enggak. Knowledge-nya. Nah, kalau modalnya sendiri bisa macam-macam. Macam-macam. Bisa karena ini kan habis lebaran udah lumayan lama ya mungkin ya. Nanti lebaran berikutnya celengan dipecahin, modal sendiri. Nah, tentu dengan modal sendiri ya disesuaikan dengan ukuran celengannya.
Tapi karena sekarang pasti udah pernah dengar kata-kata sekarang tuh zaman kolaborasi. Iya, betul. Kolaborasi ya. Kolaborasi, catat itu ya. Iya, kolaborasi. Ya. Kenapa nggak berkolaborasi dengan lokal partner misalnya? Kita sekarang lagi di Dubai ya, dicari lokal partnernya. Ya. Pak, kalau berdua nggak kuat, bertiga, berempat gitu ya, Mbak. Ya. Partnership silakan aja gitu. Jadi nanti selama dari awal sudah jujur-jujuran, ditulis siapa responsible apa. Tertulis ya, ada dokumen hitam di atas putihnya betul, ya gitu Pak ya. Betul. Bapak bagian kitchen, saya bagian makan. Atau dibalik gitu. Saya bagian jualan, Bapak bagian kitchen. Selama itu dilakukan, dan jelas, saya rasa hitung-hitungannya jelas ya. Yes. Ya, transparan. Sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu. Betul. Jangan berantem nanti besok. Iya, betul. Berantem karena keredok kan bingung. Iya, betul. Apalagi karena ini makan rendang jadi berantem, jangan ya. Iya. Aduh, pusing. Oke, jadi itu sebenarnya bisa ya dilakukan ya. Sangat bisa. Karena memang kita lihat ini Pak Faisal, mungkin ada beberapa restoran yang ada di Abu Dhabi seperti ada Rempah, Bandung, Sari Rasa, apalagi ya Tea for Time gitu ya. Exactly. Apalagi di sini juga ada House of Indonesia, di Dubai ya ada Little Bali, ada Andaliman, ada Bandung juga, ada macam-macam ya, banyak ya. Betul. Nah itu kalau nggak salah saya dengar itu memang berawalnya mungkin dari kesukaan mereka yang kuliner atau kesukaan mereka memasak ya. Mungkin dari ibu-ibu rumah tangga seperti yang di Abu Dhabi, ibu-ibu rumah tangga yang mereka suka masak, terus mereka berkumpul, nih kita bikin nih. Jadilah itu restoran rempah gitu kan. Betul. Yang katanya saya dengar nih, kalau nggak salah ya, 1,5 tahun tuh udah BEP ya. Betul. Itu luar biasa ya, 1,5 tahun BEP. Betul. Berarti benar-benar begitu COVID stop, karena COVID terakhir itu 1,5 tahun yang lalu, mereka benar-benar bisa ngejar salesnya dan membuka diri untuk input dari semua orang. Ya, saya diundang dari teman-teman, saling ngobrol, saling sharing. Bahkan kalau diperhatiin mereka itu suka buat perkumpulan non formal untuk saling curhat. Dan dengan melakukan itu 1,5 tahun BEP, saya sendiri sampai nggak percaya walaupun dikirim waktu itu bagian dari pelatihan tahun kemarin. Dikirim bukunya, saya sampai bilang boleh nggak diaudit bukunya karena saya tidak percaya angkanya terlalu bagus, dan ternyata dikirim yang diaudit dan memang angkanya tidak bohong gitu. Iya, wah luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini kan suatu peluang ya, dan juga mungkin tantangan bagi mungkin masyarakat Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab, Persatuan Emirat Arab, baik itu di Dubai ataupun di Abu Dhabi, untuk bisa terus mengembangkan kuliner Indonesia ini sebagai bagian dari Indonesia Spice Up the World. Dan kemudian selain itu juga kita ini salah satu program kita juga, atau pemerintah Indonesia juga, atau kita untuk bisa terus mengembangkan ini ke dunia ya. Bahwa Indonesia itu bisa disukai, nggak hanya terkenal dalam hal-hal peran Indonesia di PBB, dan juga di berbagai forum-forum lainnya, tapi juga kulinernya juga enak. Betul. Nah ini menjadi tantangan kita ya Pak Faisal ya. Bahwa kenapa sih kita harusnya juga bisa seperti negara lain yang sudah lebih banyak ya, mungkin makanan, sebut saja mungkin tetangga kita Thailand, Korea Selatan, Korea, Jepang, Cina, Vietnam gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau saya kepikirnya, kenapa kita juga selain ini ya masyarakat Indonesia yang ada di sini, mungkin juga para pengusaha kuliner yang ada di Indonesia kenapa nggak ikut terjun ke sini ya? Mungkin mereka bisa membuka yang high end. Ya, sekalian. Nah, gimana tuh? Mungkin ada himbauan mungkin dari Pak Faisal nih kepada mungkin restoran yang ada di Indonesia. Ayo, jangan hanya berani di dalam negeri, tapi ayo kita kembangkan di dalam negeri. Gimana? Toh yang segmen rumahan atau home cook sudah dipenuhi oleh ibu-ibu atau bapak-bapak kita yang mengisi waktu luang, ngumpul, bisa masak, mereka jualan. Tapi di sini ada sangat banyak demand dan sangat sedikit supply. Sangat banyak demand, sedikit supply. Itu pengamatan Pak Faisal ya? Yes. Gimana tuh Pak? Karena dari 10 orang yang dikasih makanan Indonesia, hampir tidak pernah ada yang bilang nggak enak. Pedas mungkin. Karena kita level gepreknya sudah tinggi. Iya, betul. Nah, yang high end ini dengan purchasing power yang memang sedang ada di Dubai atau UAE, kenapa tidak gitu? Saya balik ke yang awal saya bilang waktu itu, dari narasi Indonesia Spice Up the World. Banyak restoran yang bilang, kenapa nggak kita keluar? Jawaban mereka suka, Pak, di sini kan marketnya besar Pak, ngapain kita keluar? Justru fokusnya di sini bukannya meninggalkan market Indonesia, tapi nambah market lagi. Nambah market ya, bukan meninggalkan ya, tapi memperluas market. Karena begitu pasarnya diluasin, kita jadi dapat lebih banyak
konteks, lebih banyak detail, lebih banyak business chance, lebih banyak ekspansi, dan memang demand-nya ada gitu. Karena teman-teman dari Thailand di sini banyak, teman-teman dari Asia Selatan di sini banyak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman dari Taiwan, kalau mereka bisa menjual teh dengan bulat-bulat boba, itu saja di marketing yang benar bisa, kenapa tidak kita gitu. Kenapa tidak kita? Iya, betul. Yang dari sebelum sejarah itu teman-teman dari dunia barat baru belajar shipping udah datang karena bumbunya gitu. Karena rempah ya. Betul. Makanya mereka datang ke betul, kita karena ya. rempahnya ya. Kenapa nggak kita kesana kita jualan rempahnya? Betul. Gitu. Kalau tips dari saya, ya please do come. Ayo kita mainnya jauhan dikit. Ya, jadi mungkin kita himbau ini ya, para pengusaha-pengusaha resto di Indonesia, ayo mari kita datang ke sini. Betul. Uni Emirat Arab atau Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab, Dubai dan Abu Dhabi itu sangat terbuka sekali ya market pasarnya ya. Di sini di sini kan hub ya. Banyak sekali orang sini dan juga kemampuan daya belinya juga tinggi gitu kan. Betul. Dan mereka juga kan mungkin karena sudah sibuk nggak sempat masak ya. Jadi Yes. mungkin bisa beli di sini, datang makan di sini, atau mungkin pesan pakai, kalau di Indonesia ada GoFood ya. Dan sebagainya, di sini ada namanya talabat ya atau gitu ya, atau seperti itu ya. Talabat, betul. Nun ya atau talabat gitu. Jadi orang bisa pesan dan datang gitu ya. Ya, kenapa tidak? Bahkan kalau yang mau high end juga di sini banyak bisnis deal yang terjadi. Teman-teman dari Eropa ketemu di sini, teman-teman dari Asia ketemunya di sini. Dan karena mereka orang travel, untuk rasa juga tidak perlu jauh diubah karena memang mereka sudah terbiasa. Banyak yang takut rupa nanti terlalu pedas atau terlalu berbumbu, enggak. Cocok-cocok aja kok. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Faisal, mungkin kita udah hampir kita mau mengerucut untuk makanan yang kira-kira cocok di Timur Tengah ini. Makanan seperti apa menurut Pak Faisal? Nah, karena makanan Indonesia ya yang cocok untuk Timur Tengah ini. Kalau buat saya, karena ini sudah program nasional dicanangkan Pak Presiden di tempat yang sama beberapa tahun yang lalu, kenapa tidak kita jual minimal 5 menu yang udah ada? 5 menu ya? Iya. 5 menu ya? Minimal. 5 menu. Mau 10, 20, 30 silakan. Mungkin bisa disebutkan 5 itu apa aja Pak? 5-nya, soto, sate, rendang, nasi goreng, dan gado-gado. Gado-gado 5 itu ya? wajib. Oke, wajib ya. Sisanya silakan bereksperimen. Bisa ditambahkan sesuai dengan mungkin demand dari pasar atau keinginan orang sini ya. Yang pasti di sini mereka suka sesuatu yang sifatnya berbumbu tapi tidak pedas. Berbumbu tapi tidak pedas. Nah, itu mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang akan bergerak di bidang kuliner di UAE. Berbumbu tapi tidak terlalu pedas ya. Tidak sepedas Indonesia. Tidak sepedas Indonesia. Tingkat kepedasannya diturunkan ya. Yes. Bumbunya jangan. Bumbunya tingkat kepedasannya diturunin. Bumbunya tetap otentik tapi tingkat kepedasannya diturunin ya. Oke. Betul. Nah, itu dari segi makanannya. Tapi dari segi mungkin tempat gimana? Mungkin ada tips-tips yang praktis dari Pak. Kalau tempat sering teman-teman dari kita karena di Indonesia kaya banget dengan furniture dan desain dan dekor. Hampir mencoba menarik dari seluruh penjuru negeri dimasukkan ke dalam satu unit restoran. Jadi begitu customer masuk pusing. Udah makanan kita berbumbu, orang kita ceria, furniture-nya rame, dekorasinya terlalu pusing. Jadi kalau buat saya keep it simple. Simple. Karena makanan kita udah cukup ribet. Jadi yang ribet makanannya aja dengan bumbu dan kompleksitas. Dekorasinya simple aja biar dia fokusnya ke makanan. Jadi makanannya dekorasinya simpel tapi makanannya yang bisa ribet, memuaskan lah gitu ya. Kompleks dengan bumbu-bumbunya. Kita karena dari kecil jadi kita nggak nilai kompleks. Tapi buat orang luar itu. Nah, terus kemudian tips-tips apa lagi nih bagi para pemula mungkin dari kalau yang level low end dulu, yang tips-tips buat low end. Teman-teman home cooking lah ya. Kalau dari teman-teman home cooking itu wajib punya konsistensi. Nomor 1. Konsistensi dari rasa, konsistensi dari porsi, dan konsistensi dari ketersediaan. Konsistensi dari rasa, porsi dan ketersediaan. 3 itu ya. Supply-nya. Karena sering saya nggak mau jualan hari ini lagi capek. Jangan, nggak bisa. Jadi harus tetap continue ya. Walaupun ini jangan sampai karena orang pengen nyari, nggak ada. Besok-besok dia nggak kesana lagi. Betul. Dia coba tetangga, ternyata lebih enak gitu. Kadang-kadang bukan lebih enak, tapi bisa diandalkan. Reliable. Itu kunci reliable. Dia sih nggak enak-enak banget, tapi ya kalau nyari pasti ada. Kalau itu ntar
jangan-jangan dia tutup. Ya, exactly. Mungkin gitu exactly, ya. Exactly. So itu konsepnya. Iya, oke. 3 itu aja dulu. Iya, baik. Jadi ini bisa ya. Jadi kita di sini kami dari mewakili pemerintah Indonesia yaitu di KBRI Abu Dhabi dan juga di KJRI Dubai itu mendorong teman-teman semua yang mungkin ada di UAE baik itu di Dubai ataupun Abu Dhabi, ayo mari kita kembangkan terus kuliner Indonesia baik itu yang versi rumahan ataupun teman-teman yang ingin untuk berkarya untuk membangun restoran di Uni Emirat Arab. Dan juga kita juga mendorong ya Pak Faisal ya. Kalau bisa itu yang para pengusaha kuliner di Indonesia, ayo kita datang ke sini. Dan di sini sangat menjanjikan ya. Tadi contohnya tadi adalah restoran rempah 1,5 tahun bisa BEP. Betul. Ya. Betul. Ya. Mau berjelasin apa lagi? Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih banyak mungkin Pak Faisal atas waktunya dan juga saran-sarannya. Semoga kedepannya Indonesia Spice Up the World akan terus maju dan juga bisa menginspirasi bagi siapapun dan juga tidak kalah dengan negara-negara lain. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan sukses selalu Pak Faisal. Terima kasih. Pak. Terima kasih teman-teman semua. Itu dari kami dari Indonesia in Abu Dhabi dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.